rumah kerabat dekat. Kerabat dekat bukan sepupu. Sepupu itu jauh. Ain baru sepupu, belum dua pupu. Walaupun sepupu itu mulai jauh. Di sini diterangkan siapa yang dimaksud kerabat dekat. Kemudian sepupu bagaimana boleh, tapi kalau ada keyakinan dihalalkan makanannya dengan ada korunan atau tanda-tanda. Kenapa boleh makan di rumah kerabat dekat? Itu Islam saking mengatur ibaratnya itu kalau kerabat jangan berhubungan. Kalau masih ada kita masuk ke rumah kerabat dekat, salah satunya paman. Paman itu kerabat dekat, mahram dia. Paman dengan kita, kita lelakian, berarti kita dengan bibi kita itu kerabat dekat, mahram kita. Kita masuk ke rumah bibi. Ketika masuk ke sana, ingin makan kerupuk saja masih bilang, berarti masih ada renggang. Renggang masih. Ibaratnya dalam Islam ada kepada dosa berizin haram. Saking Islam itu mendekatkan kerabat, jangan hitung-hitungan. Tidak kita bolehlah makan kerupuk. Bolehlah makan kerupuk. Penting bolehlah makan. Kalau masih berizin, masih renggang, berarti. Dan Islam tidak akrab, saking akrabnya mendekatkan kerabat, boleh makan tanpa izin. Tapi andai kata kalau umpama kerabat tadi tidak menghalalkan, bagaimana? Itu berarti kerabat tidak menganggap kerabat. Kalau ada qarinah maka wajib berizin, tapi di situ menandakan kita tersekat dengan kerabat tadi. Artinya ada orang keakraban dengan kerabat tadi. Seharusnya kerabat tidak hitung-hitungan. Aku kurang mantap katanya orang yakin kalau makan tidak, jangan-jangan tidak dihalalkan. Kenapa? Berarti ada masalah dengan kerabat. Karena jarang ke situ. Itu salah situ. Kenapa? Jarang silaturahim dijaga. Seharusnya kerabat itu ke rumah paman, ke rumah ini, itu dibiasakan. Dibiasakan. Laisa 'alal a'ma haraj. Tidak ada bagi orang yang buta halangan. Wala 'alal a'raj haraj. Tidak pula bagi orang pincang halangan. Wala 'alal marid haraj. Tidak pula bagi orang sakit. Wala 'ala anfusikum. Dan tidak pula ada halangan atau dosa bagi diri kalian an-ta'kulu min buyutikum, kalian makan di rumah-rumah kalian. Ulama mengatakan yang dimaksud rumah kalian, rumah kita sendiri, yang di situ ada istri kita. Ini jelas secara shar'i pasti rumah kita, tidak mungkin haram. Ada ulama lain mengatakan yang dimaksud tidak ada dosa bagi kalian makan di rumah-rumah kalian, maksudnya rumah anak. Jadi kalau kita orang tua datang ke rumah anak, bebas di situ. Rumah anak ya sama rumah kita juga. Tidak ada dosa makan apa? Ada daging dihantuk. Mana orangnya? Wallahu a'lam. Entah kemana akan-akan. Rumahnya kosong, bukan. Tidak ada berkunci. Masuk ke dalam, ada nasi, ada lauk, hantuk. Dosa apa tidak? Tidak ada dosa. Kenapa? Rumah anak, rumah kita. Anak tadi tidak menghalalkan, itu maknanya anak durhaka. Kalau sempat anak tidak menghalalkan, orang tua nah dari halus dibesuhi, dididik, dikuliahkan. Dari SD bahari adalah gratis
baju sekolah, nyari buku tulis, beli sekolah, bayar berhari, dan tembus. Berapa tahun orang tua mengongkosi sampai kuliah bayar, apalagi orangnya ada dapat beasiswa bayar. Jadi betul berarti ini dia dapat beasiswa sampai kuliah S1, S2 banyak habis duit abahnya, apalagi kawin bayarkan liburannya. Sekalinya sudah punya rumah sendiri, orang tua masuk dan menghalalkan, ini anak durhaka. Berapa nasi secupak itu dibanding pengorbanan orang tua dulu. Jadi dari situlah pokoknya apa yang diambil orang tua, dimakannya apa itu sama dengan rumah sendiri. Tidak ada dosa, tidak ada dosa. Al-buyuti abaikum, atau masuk ke rumah ayah-ayah kalian. Kita datang ke rumah orang tua, bebas makan aja lah, ada dosa. Bilang-bilang, kecuali kita merasa orang tua belum makan, nah itu lain kisah. Lauk tinggal satu, ayam goreng tinggal satu, boleh tidak langsung kita makan secara sore? Boleh. Tidak dibilang boleh, haram tidak haram. Sampai batas curian, tidak ada curian di situ. Tapi secara adab tanya, abang sudah makan apa belum? Jangan-jangan jatahnya apa nanti? Mama sudah makan apa belum? Ini kenapa tertinggal lauk? Tanya, oh kata mamanya abang kau belum makan, nah, yang dimakan kasihan orang tua. Tapi kalau dia tidak di sini tidak ada dosa juga, karena Al-Quran menghalalkan. Cuma secara adab saja, karena kita khawatir tinggal satu lauknya, jangan-jangan ada yang belum makan antara mama dengan abang. Banyak lauknya, nah itu bebas itu, makan tas itu bebas. Cuman mentang-mentang Al-Quran menghalalkan, jangan pula kebiasaan tidak mandiri nanti, bahwa ambil oleh orang tua kacau itu, keluarga sudah anak dua sudah, mentang-mentang rumah di samping orang tua, pagi masuk ke rumah orang tua, enggak peluang merah saja enggak, bawang putih sedikit, apa tuh mamanya kita bawa ke anaknya. Tengah-tengah hari datang pula pohon berasa tentang 2 juta. Apa tuh mamanya kita beras ya anaknya. Nah ini kalau tiap hari seperti itu, dia ada mandiri. Sekalipun itu halal-halal saja sebenarnya rumah orang tua, cuma mandirilah, belajar mandiri kecuali terdesak. Karena kalau terbiasa seperti itu, nanti rezekinya ya di situ terus. Belajar mandiri. Bilang kita orang tua, mana kita di wajah tidak boleh. Soalnya anak-anak ini jangan. Halal sebenarnya, boleh saja, cuma jangan dibiasakan. Orang pantas, apalagi sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga, al-buyuti ummahatikum, atau rumah ibu-ibu kalian. Nah, ibu kita kawin lagi dengan orang lain, pisah dengan kita, orang tua lagi meninggal, kawin dengan orang lain, boleh kita masuk ke sana makan bebas. Al-buyuti ikhwanikum, atau rumah saudari-saudari kalian, saudara-saudara kandung kalian, boleh. Tapi ada batasan-batasan. Ini kan saudara kandung ini kalau sudah bisa berarti sudah kawinan. Mentang-mentang boleh makan tidak berbilang, bukan berarti boleh masuk tanpa berbilang. Yang namanya saudara kandung punya istri itu ipar.
ipar itu bukan mahram kita. Untuk masuk tetap berbilang, dan dulu jangan kalian masuk selain rumah kalian kecuali minta izin dan salam. Untuk ini khusus untuk makannya saja halal. Akhwatikum atau saudari-saudari kalian, rumah saudari-saudari kalian halal. Kalau kita laki-laki punya saudari perempuan, berarti dia punya suami, nah itu aman, karena suaminya itu sama-sama lelaki dengan kita. Tapi kalau kita punya saudara laki-laki, berarti dia punya istri. Nah, istrinya ini yang apa namanya? Karena beda jenis ya, usahakan betul-betul minta izin. Khawatir kalau tidak izin masuk ke dalam, pas orang yang berbuka kasus nanti. Al-buyuti a'mamikum, atau rumah-rumah paman kalian. Jadi tadi orang tua, kerabat dekat itu orang tua laki yang sudah beristri kembali, perempuan yang sudah beristri kembali, saudara kandung, saudari kandung, ini kerabat-kerabat dekat. Paman 6 sudah. Al-buyuti a'mamikum, atau rumah paman kalian. Paman itu saudaranya bapak. Itu dalam bahasa Arab am, paman. Al-buyuti ammatikum, atau rumah bibi-bibi kalian dari bapak. 7. Bibi-bibi dari bapak artinya perhatian bapak. Bibi kita tapi dari bapak kita, saudara bapak kita perempuan, namanya ammah. Al-buyuti akhwatikum, atau rumah paman kalian dari ibu. Paman dari ibu. Al-buyuti khalatikum, atau bibi kalian dari ibu. 9 sudah kerabat dekat. Pokoknya kerabat dekat itu mahram seluruhnya. Au ma malakat mafatihahu, atau kunci yang kalian pegang. Orang titip rumah ke kita, itu boleh kita di dalamnya makan sekedarnya. Besok kami pulang kampung hari raya, titip kunci, khawatir nih dilihatkan sedikit rumah di musim maling. Jadi rumah ini kami hidupkan lampunya, minta dihidupkan lampunya kalau malam. Kalau siang mohon dimatikan, ini kuncinya. Itu lebih aman titip kepada tetangga. Kalau kita sanggup titip kepada tetangga, itu berarti sosialnya bagus. Kalau sempat ada purun jadi tetangga, berarti ada kasus dengan tetangga kurang cocok berarti. Kalau sempat bisa titip, itu berarti kan akrab, bagus, berarti sosialnya. Titipkan kepada tetangga, mohon titip. Tetangga kita sebagai tetangga yang dititipkan, ambil saja. Ketika kita umpama buka pintunya maghrib, ingin menghidupkan lampu yang sewajarnya dihidupkan supaya jangan ketahuan maling kalau rumah itu kosong. Karena kadang-kadang maling pintar kita dia malah lewat di situ, perhatiannya 3 hari gelap aja di rumah. Nah, berarti balik kampung di rumah, gasak maling. Titipkan saja kepada tetangga. Anggap kita tetangganya, kita ambil kuncinya. Maghrib hidupkan lampunya. Sebagian yang pantas dihidupkan lampu luar, lampu dapur, lampu teras, lampu samping, sekira-kira aman daripada pencurian. Ternyata ada kerupuk di dalamnya. Boleh makan? Boleh. Halal. Kunci yang dititipkan kepada kita rumah itu makanan-makanan yang boleh dimakan. Tapi barang jangan diambil yang khusus makanan. Jangan digasak jadi orang. Jangan digasak
perabot orang ini hanya sekedar makanan receh. Contoh hari raya titipkannya barang kepada kita, kunci. Biasanya orang hari raya di depannya ada kue hari raya, makan. Ingin menghidupkan mampu melihat kue, bil satu, juga lampu, kunci lagi pintunya. Besok pagi datang lagi ke situ, matikan lampu, lihat kue, ambil lagi, boleh. Dan jangan takut kalau dititipi barang ini, kalau ada kata kebakaran, pencurian, tanggung jawab, sudah. Kalau kita dititipkan sesuatu kemudian tidak ada kecerobohan kita daripada barang titipan, tidak ada tanggung jawab kita, musibah namanya. Kita sudah hidupkan lampu sewajarnya, kemudian ternyata pagi besoknya kita lihat jebol pintu belakang, lihat hilang sebagian perabot yang kecil-kecil, kompor gas, gas hilang 2 tabung, apalagi gasnya aneh. Kadang-kadang maghrib bisa hilang gas, maghrib bisa hilang, padahal maghrib bukan tengah malam, bukan rata-rata maghrib itu sunyi, mungkin hilang 2 tabung gas, hilang TV, hilang TV yang tipis itu. Ini berarti bisa santai saja, paling masuk. Wajib dan ganti sebagai kita titipan, wajib tidak wajib bertanggung jawab, namanya musibah. Laporkan saja, ini kemalingan malam tadi, lampu sudah kuhidupkan, kemudian ternyata pagi masih jebol didesak oleh maling. Yang punya rumah harus paham, oh iyalah ada apa-apa, ada rezekinya sudah. Jangan suruh yang titipkan sholat dan dititipkan, orang disuruh lagi bertanggung jawab. Ini kesahkan orang namanya gitu. Bayar pun ada. Ada yang seperti itu. Entah bagaimana tuh agamanya. Titipkan ke orang lain, habis dititipkan ke orang lain, ternyata barang tadi kena musibah. Orang itu suruh bayar, orang itu pula suruh ganti. Yang dititipkan tidak digaji, malah tidak diberi duit. Ini nyusahkan orang. Aku katanya kampung dapat titipan dari dia, sudah dipeliharakan dengan bagus, ternyata kecelakaan, hilang, disuruh ganti, berpisah. Tidak ada diganti kalau kita tidak ceroboh. Jadi yang ke-9, rumah yang kita dititipkan itu boleh dimakan isinya. Isinya boleh dimakan, tak nasi, tak apa, apalagi orangnya tidak ada, apalagi benda itu bisa basi, makanlah. Al-sadiqikum atau sahabat karib, sadiq, teman yang sangat akrab. Apa bahasa kita? Sahabat dekat. Ada kelasnya kawan, ada kelas sahabat. Sahabat dekat itu, tanda sahabat dekat, tandanya kalau kita susah dia datang. Itu kerabat sahabat dekat. Kalau umpama kita senang dia datang, pas susah hilang. Ini jangan dikawali lagi. Itu ngalihi wadalai. Kita senang datang, karena kita membiarkan kita, telur kita, ada pancing pula kita. Kayaknya baru telur, kenapa berapa telur? Dengan pemurah telur dan sekarang ini, disanjung. Ya pasti telur kita. Ternyata sekalinya kelapa murah dan berduit hilang orangnya. Ini bukan sahabat akrab, jangan dikawati yang seperti itu. Ngalihi orang yang kerabat, sahabat dekat itu yang betul-betul dikatakan sahabat. Kalau kita susah dia datang, kalau kita senang dia tidak mau nyusahkan juga.
Kalau kita susah, dia datang menolong. Itu namanya sahabat. Ada salah seorang sahabat berkata kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain mengatakan, aku punya sahabat namanya si Fulan. Kata sahabat ini, coba sampai mana batas akrab kau sama dia? Pernah tidak kau masukkan tangan ke dalam kantong bajunya, kau ambil barangnya, dia tidak marah? Kata yang seorang tadi, tidak pernah demikian. Kalau belum pernah berarti bukan sahabat. Jadi sahabat itu batasannya, kalau dia ada, tanda sahabat, kita ambil, kita masukkan tangan kita ke dalam kantong celana, ada duit di situ, kita ambil, dia kopi ini duitnya. Dia tidak marah, duitnya diambil. Ini namanya sahabat. Maka oleh karena itu, kalau sahabat akrab, boleh ketika di rumahnya kita makan tanpa izin, boleh. Karena sahabat itu tidak ada hitung-hitungan. Kaya kadang-kadang melebihi keluarga. Itu sahabat. Sahabat dari sahabat akrab. Beda dengan kawan. Kawan itu ada batasannya. Tapi kalau sahabat, setiap datang ke rumahnya, umpama katanya kalau ingin makan, makanlah. Apa yang ada, makanlah. Datang 2 hari, 3 hari, ke sana lagi, suruhnya lagi, kalau ada mau makan, makanlah. Itu namanya sahabat. Ketika dia tidak ada, kita masuk ke rumahnya, boleh tidak makan? Boleh. Makan makanannya boleh. Karena dia memang sering memberi makan dan menyuruh makan. Itu sahabat. Tapi kalau tidak ada qariinah dia sahabat, maka jangan. Jadi sadiqikum itu boleh. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak ada dosa bagi kalian makan bersama-sama atau makan sendiri-sendiri. Ini pasalnya ada salah seorang sahabat, sakitnya orang berlari. Sahabat ini ingin makan sendirian, tidak nyaman, takut dosa. Karena banyak sahabat itu makan bersama-sama, makan sendirian itu tidak nyaman, takut dosa. Maka melaporkan kepada Nabi, turun ini ayat, tidak ada dosa bagi kalian makan sendirian, makan bersama-sama. Saking takutnya dosa, tidak mau makan sendirian. Kalau kita sengaja makan sendirian, makan sendirian, sempat ngajak kawan, celaka kita, makan, ayolah kan kawan, ayo makan. Habis bandar. Beda kan zaman sekarang, zaman dulu takut orang makan sendirian, takut dosa. Karena rata-rata orang makan bersama-sama. Karena orang Arab itu satu talam makan. Turun ini ayat, tidak ada dosa ternyata makan sendirian. Boleh makan sendirian. Cuma kalau ingin makanan itu tidak dihisab oleh Allah, maka makanlah bersama-sama. Setiap kenikmatan itu dihisab. Apa itu ayatnya? Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya pada waktu itu, pada waktu apa? Yaumul hisab. 'Anil na'im, daripada kenikmatan. Ada salah seorang sahabat pakaiannya lusuh, sandalnya ibarat kita tuh sandal jepit, rumah tidak ada, datang menanyakan ayat tersebut. Ya Rasulullah, kira-kira orang seperti ini masih ditanya dan dengan kenikmatan, aku tidak punya apa-apa, rumah tidak ada AC, rumah saja tidak ada, apalagi AC-nya, apalagi hidup di masjid, sandal capar, baju lusuh. Kira-kira orang yang seperti aku ini masih ditanya dan dengan kenikmatan dunia. Nabi lihat bajunya, Nabi lihat sandalnya. Kata Rasulullah, baju kau ditanya, sandal kau ditanya.
maka makanan yang kita makan itu pun dihisap oleh Allah. Makanan itu dihisap. Kecuali kata ulama, makan yang bersama-sama itu tidak dihisap, malu Allah menghisap. Kalau makan sendirian, masih itu patah makan durian. Kawan melihat, kawan takkan bapak-bapak. Kalau ingin tidak dihisap, maka makan bersama-sama. Itu tidak dihisap. Tidak dihisap, malu Allah menghisap. Dan makan bersama-sama, tidak ada dosa bagi makan yang banyak. Contoh, ini makan satu talah, ini orang Arab ini. Berempat orangnya. Kita kurus. Ini kurang nih, apa namanya nih, wadahnya kurang kenal. Berarti sedikit makannya. Kawan ngomong di sini, di kapal tanker nih. Nah, ini bisa suapannya, bisa sekali suap, bisa kayak kapal mobil di harganya. Ini lain. Kawan waktu gak ganas kawan. Ini kan pasti tidak sama. Mana bisa dibagi? Bagi nasinya lah. Satu atau tidak usah lagi seperti itu. Kita yang gemuk makan ingin makan banyak, umpama ingin balap yang lain boleh. Jadi makan bersama-sama itu tidak isap di situ, tidak bisa. Kalau mau jangan makan bersama-sama. Aduh, tekor mau makan bersama-sama di sini. Kalau mau jangan makan di situ. Pokoknya kalau sudah makan bersama-sama, terima risiko. Lambat makan selesai. Dulu kawan banyak. Kawan gemuk orangnya, bergaman banyak, kita sedikit. Ala-ala sunnah Nabi 3 jari saja. Bagaimana tuh tidak sama bandingannya? Apakah dosa yang besar tadi makan sekali genggam kayak mobil boy? Dan dosa dia salah kita juga. Kenapa mau di situ? Dan tidak ada hisab daripada Allah. Itu saling berlela-lelaan saja. Bil acak ayamnya, ini acak ayamnya. Tapi orang tidak terbiasa, jijik biasanya. Itu katanya tidak terbiasa. Jangan kan itu. Orang dulu beda sekarang. Sekarang pun kalau satu talam ada lauk ayam, itu langsung dibelah menjadi tiga impil, 3 potong. Orang dulu dah ada dibelah-belah. Pokoknya ayam sebanyak 1 ekor ayam bagi 4 sama bagi 3. Itulah dia ambil sama-sama ambil. Namanya makan bersama. Ambil sedikit, maka nanti ambil lagi. Orang dulu biasa seperti itu. Orang sekarang jijik model. Aduh katanya kuku kawan itu panjang-panjang, ambil ayam di situ pula. Akhirnya oleh orang sekarang dibuat 3 potong. Piringnya dibuat 3 piring untuk 1 talam. Jadi sama bagiannya sudah masing-masing. Jadi kalau ingin dihisap apa yang kita makan, maka caranya makan bersama-sama. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Kalau kalian kata Allah masuk ke dalam rumah, maka ucapkan salam. Ucapkan salam. Bagaimana andai kata orangnya tidak ada? Ucapkan salam pada diri sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang ada di dalam rumah ini, yang soleh-soleh. Siapa? Jin, mungkin ada bagi yang ikut di situ. Maka kita ucapkan salam. Salam itu termasuk membawa efek baik dalam rumah. Rumah yang sering diucapkan salam, maka syaitan-syaitan tidak betah tinggal di rumah itu. Karena salam itu, kenapa ucapan salam itu pakai salam tidak aman? Padahal sama artinya. Salima yaslamu itu selamat, amina yang manu aman. Tapi yang dipakai, diajarkan Nabi pakai salima yaslamu salam. Ternyata beda sedikit. Apa bedanya?
Kalau salam, assalamualaikum, keselamatan atas kalian, keselamatan dunia akhirat. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang, itu doakan selamat dunia akhirat. Orang mengucapkan salam kepada kita, berarti doakan kita selamat dunia akhirat. Karena ada akhiratnya itulah. Makanya lebih baik pakai salam, dan itu membawa efek bagus. Kalau sudah selamat akhirat, berarti orangnya aman dari gangguan syaitan, aman daripada tipu daya syaitan. Maka rumah yang sering diucapkan salam, maka syaitan tidak pernah tinggal di rumah tadi. Maka jangan dirubah. Aman alaikum, aman atas kalian. Jangan aman tuh hanya sementara di situ, hanya sementara di dunia, bukan sampai ke urusan akhirat. Tapi pakai salamun alaikum atau assalamu alaikum. Jangan dirubah aman alaikum, aman atas kalian. Rumah kita banyak syaitannya. Syaitan yang diam di rumah, yang memperdaya, menipu daya, membuat berkelahi orang tua dengan anak, laki dengan suami, suami dengan istri. Itu siapa? Syaitan. Kenapa salahnya? Kenapa di rumah jarang mengucap salam? Yang paling banyak di mana? Dalam WC. Dalam WC itu banyak syaitan. Makanya ketika masuk dalam WC, baca doa masuk WC. Ada ulama, kalau sudah biasa baca doa, jangan ditinggalkan, nanti ditegur oleh Allah. Ada ulama, modelnya kayak separuh hilang ingatan. Ternyata pernah terkejut datang ke rumah Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kayak linglung ulama tadi, separuh ingat dengan ilmu-ilmunya. Ditanya oleh Sayyid Muhammad, kenapa kisahnya jadi begini, linglung modelnya? Katanya ulama tadi, saya mungkin ditegur oleh Allah. Kenapa kisah? Saya tidak pernah seumur-umur kalau masuk dalam WC lupa dengan Tuhan masuk WC. Setiap masuk WC Tuhan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada tipu daya syaitan laki-laki, syaitan perempuan. Tapi suatu ketika aku ingin sekali buang air kecil, dan desak sudah kutinggalkan doa, masuk aku jongkok di dalam. Pas ketika jongkok, keluar tangan dari kloset, bukunya panjang mencakar buah jagalku. Langsunglah aku pingsan katanya. Jin masuk di situ, keluar tangan dari kloset, jadi bawah mencakar buah jagal. Apa tidak terkejut? Ulama-ulamanya orang ada juga rasa takutnya. Pingsan aku katanya. Tangan siapa itu? Tangan aku. Jin. Kenapa? Salahnya kenapa tidak baca doa, ditegur oleh Allah. Habis aku pingsan, aku sadar, hilang separuh ilmu. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Jadi gara-gara aku meninggalkan doa. Doa jangan ditinggalkan. Maka ulama menyimpulkan daripada ini ayat, ada beberapa hukum. Di antara hukum-hukum yang diambil oleh ulama, man muradu bil akli minal buyut, apa yang dimaksud makan, boleh makan daripada rumah. Yang dimaksud boleh makan ialah makanan-makanan yang ada di rumah itu, di rumah kerabat kita. Kalau ada silakan untuk dimakan. Dan tidak ada dosa di situ. Di kerabat itu yang mahram makanan kita. Dan tidak ada sepupu sekali di situ. Sepupu sekali itu sudah mulai agak jauh, tapi masih dalam kekerabatan. Karena dalam Islam sepupu itu tujuh pupu. Ini yang makan orang Bugis biasanya. Orang Bugis ini di mana-mana saudara pula. Masih saudara,
masih saudara, waktu banyaknya saudara, ini saudara. Sebenarnya bukan saudara kandung, kan mana-mana sangkut-sangkutnya dari saudara. Jadi 7 cabang itu masih itu dalam Islam, 7 pupu. Kita kadang-kadang sepupu, 2 pupu, 3 pupu paling jauh, 4 pupu hilang sudah. Padahal 7 pupu itu masih, cuman kerabat jauh namanya, bukan kerabat dekat. Apakah boleh bagi orang yang diamanahi kunci memakan makanan yang ada di dalam orang yang mengamanahi kita untuk membawa kunci rumah? Maka jawabnya, untuk makanan ringan seperti kurma, andai kata ada susu di situ, maka boleh dimakan. Di sini kurma dan susu, anggaplah buah-buahan di dalam rumahnya, boleh dimakan, tidak masalah. Yang penting jangan mengambil barang-barang orang. Jadi kalau umpama kita masih malu-malu, maka di rumah kerabat dekat itu dipertanyakan, berarti kita kurang akrab dengan kerabat dekat kita. Rapi lagi sampai-sampai kita itu purun, nyaman-nyaman saja ketika makan tanpa izin di rumah kerabat dekat kita. Itulah yang dimaksud betul-betul kerabat. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.